Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Assistant Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini menyambung terkait juga dengan topik of the day yang sudah kami tayangkan di segmen sebelumnya terkait juga dengan sektor properti. Dampak dari pandemi virus corona, penjualan mengalami perlambatan atau mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan kondisi ini membuat dari beberapa emiten yang ada di sektor ini mulai memangkas target mereka di sepanjang tahun 2020 dan termasuk emiten berikut ini, di mana pemirsa PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode saham SMRA menurunkan target pendapatan pra penjualan dari 4,5 triliun rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah pada tahun ini. Sementara pendapatan pra penjualan SMRA di sepanjang Januari hingga Juli 2020 terrealisasi 1,3 triliun rupiah. Dikutip dari berbagai sumber, PT Summarecon Agung Tbk, SMRA memproyeksikan capaian marketing sales tersebut bakal disumbang oleh proyek rumah sebesar 60%, ruko 17%, apartemen 16%, dan kantor 7%. Pemangkasan target tersebut disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang membuat daya beli konsumen melemah. Namun demikian, Summarecon melakukan sejumlah strategi untuk tetap bisa mencapai target yang telah dipangkas. Saat ini, perusahaan mengutamakan penjualan produk yang sesuai dengan kemampuan konsumen dan mengupayakan metode pembayaran yang lebih mudah. Selain itu, perusahaan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, seperti launching proyek secara virtual dan memanfaatkan visualisasi lokasi properti dengan teknologi digital. Saat ini SMRA fokus pada penjualan unit di kisaran harga 1,4 miliar hingga 1,9 miliar rupiah yang dinilai memang lebih mudah diserap pasar. Pada kuartal 4 2020, SMRA akan melaunching proyek di Bogor dengan kisaran harga 1,4 miliar hingga 1,9 miliar rupiah. SMRA berharap dapat membukukan pendapatan 400 miliar rupiah dari proyek tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, dari informasi fundamental kita beralih ke informasi teknikal. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan dari SMRA di sepanjang perdagangan hari ini atau di sepanjang tahun 2020 dan juga dari sisi valuasi. Dan kalau kita review di semester pertama 2020, rata-rata saham-saham yang ada di sektor properti lebih cenderung tertekan. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, intraday tradingnya untuk SMRA di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pada pukul 9, ini SMRA dibuka di level 5.575 maksud kami. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini menembus di level 560. Namun pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama, ini posisi SMRA ini kembali mengalami penguatan di level 565. Sementara pada pembukaan sesi pertama ini berada di level 560. Sementara pada penutupan sesi perdagangan di sesi kedua hari ini, SMRA ditutup di level 565 atau mengalami pelemahan di 0,88%. Secara intraday tradingnya, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham SMRA di sepanjang tahun 2020, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Mulai dari Januari pemirsa, posisi dari harga SMRA ini masih berada di level 1000 pemirsa. Kemudian di Februari level 1000 ditinggalkan, mengalami koreksi dan menembus di level 820. Kemudian di Maret ini kembali mengalami tekanan di level 815. Sementara di 1 April, kalau Anda dapat saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ini posisi saham SMRA ini terjun bebas mulai dari 2 Maret di level 800-an, sementara di 1 April ini lebih dari 50% mengalami koreksi dan menembus ke level 372. Sementara di 4 Mei SMRA mencoba untuk bangkit dan menguat kembali menembus ke level 400-an, tepatnya di 416, sementara di 2 Juni di 478, di 1 Juli ini SMRA juga melakukan lompatan di 600 meskipun level 1000-an masih cukup jauh, yang merupakan level tertinggi yang dicapai oleh SMRA di awal tahun, tepatnya di 2 Januari. Kemudian di Agustus kembali mengalami koreksi di bawah level 600-an, tepatnya di 560, sementara pada posisi penutupan
penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, SMRA ditutup di level 565 atau mengalami koreksi minus di 0,88%. Secara teknikalnya, nah bagaimana dari sisi valuasi? Kita akan coba lihat juga PER dan PBV dari SMRA, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat juga secara bersama-sama pemirsa dari posisi PER-nya terlebih dahulu pemirsa. Untuk posisi PER dari saham SMRA di sepanjang perdagangan hari ini, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami akan coba sampaikan ini dari price to earning ratio atau PER-nya ada di 565,00 kali, sementara untuk dari posisi PSR-nya ada di 1,87 kali, kemudian juga ada price book value ratio atau PBVR-nya ada di 1,14 kali, sementara price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di minus di 13,26 kali. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda posisi PER di 565,00 kali, kemudian juga PSR-nya di 1,87 kali, kemudian PBV-nya di 1,14 kali, dan price cash flow ratio atau PCFR-nya minus di 13,26 kali. Nah, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dari informasi fundamentalnya, kemudian teknikalnya, kemudian juga dari sisi valuasi, terutama bagi Anda yang ingin berpartisipasi di saham-saham yang ada di sektor ini, ataupun bagi Anda yang sudah ambil posisi di saham-saham yang ada di sektor properti, terutama untuk SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.